Biografi Syekh Nawawi lahir di Kampung Tanara, Desa Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa dulu, sekarang Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi, dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Dia adalah sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Sakilah dan Sariyah, yang merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Ayah Syekh Nawawi merupakan seorang ulama lokal di Banten, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani, sedangkan ibunya bernama Zubaidah, seorang ibu rumah tangga biasa. Syekh Nawawi menikah dengan Nyai Nasimah, gadis asal Tanara, Serang, dan dikaruniai 3 orang anak, Nafisah, Maryam Rubiah, sang istri wafat mendahului dia. Sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi sudah mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran dan tafsir. Pada usia 8 tahun bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada K. Hari Sahal, salah seorang ulama terkenal di Banten saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Baing Yusuf Purwakarta. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajar banyak orang, sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajar murid-muridnya, yang kian hari bertambah banyak. 2 baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di Mekah saat itu. Berikut adalah para ulama yang pernah ditimba ilmunya oleh Syekh Nawawi. Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani ayahnya, Kahari Sahal Al-Bantani, Syekh Baing Yusuf Purwakarta, Syekh Ahmad Khatib As-Sisyambasi, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi, Syekh Yusuf Sumbulaweni, Syekh Abdul Hamid Dagestani, Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syekh Ahmad Dimyati, Syekh Muhammad Khatib Duma Al-Hambali, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maliki, Syekh Junaid Al-Bitawi, Syekh Zainuddin Aceh, Syekh Syihabuddin, Syekh Yusuf bin Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Syamad bin Abdurrahman Al-Falimbani, Syekh Mahmud Kinan Al-Falimbani, Syekh Akib bin Hasanuddin Al-Falimbani, dan lain sebagainya. Nasionalisme dan pengabdian di Masjidil Haram. Setelah 3 tahun bermukim di Mekah, Syekh Nawawi pulang ke Banten sekitar tahun 1828 Masehi. Sampai di tanah air, dia menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat. Tak ayal, gelora jihad pun berkobar. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi kemudian berdakwah keliling. Banten mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gara-geriknya, seperti dilarang berkhutbah di masjid-masjid. Bahkan belakangan dia dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengobarkan perlawanan terhadap penjajahan Belanda 1825 sampai 1830 Masehi, hingga akhirnya ia kembali ke Mekah setelah ada tekanan dari Belanda, tepat ketika puncak terjadinya perlawanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1830. Begitu sampai di Mekah, dia segera kembali memperdalam ilmu agama kepada guru-gurunya. Syekh Nawawi mulai masyhur ketika menetap di Syi'ib Ali Mekah. Dia mengajar di halaman rumahnya. Mula-mula, muridnya cuma puluhan, tetapi semakin lama, jumlahnya kian banyak. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, hingga jadilah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai ulama yang dikenal piawai dalam ilmu agama, terutama tentang tauhid, fikih, tafsir, dan tasawuf. Nama Syekh Nawawi Al-Bantani semakin masyhur ketika dia ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, menggantikan Syekh Ahmad Khatib Al-Siambasi atau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tidak hanya di kota Mekah dan Madinah saja dia dikenal, bahkan di negeri Suriah, Mesir, Turki, hingga Hindustan namanya begitu masyhur. 5 pemikiran penting. Syekh Nawawi memegang peran sentral di tengah ulama Al-Jawi. Dia menginspirasi komunitas Al-Jovi
untuk lebih terlibat dalam studi Islam secara serius, tetapi juga berperan dalam mendidik sejumlah ulama pesantren terkemuka. Bagi Syekh Nawawi, masyarakat Islam di Indonesia harus dibebaskan dari belenggu kolonialisme. Dengan mencapai kemerdekaan, ajaran-ajaran Islam akan dengan mudah dilaksanakan di Nusantara. Pemikiran ini mendorong Syekh Nawawi untuk selalu mengikuti perkembangan dan perjuangan di tanah air dari para murid yang berasal dari Indonesia, serta menyumbangkan pemikirannya untuk kemajuan masyarakat Indonesia. Selain pelajaran agama, Syekh Nawawi juga mengajarkan makna kemerdekaan, anti-kolonialisme dan imperialisme dengan cara yang halus, mencetak kader patriotik yang di kemudian hari mampu menegakkan kebenaran. Perjuangan yang dilakukan Syekh Nawawi memang tidak dalam bentuk revolusi fisik, tetapi lewat pendidikan dalam menumbuhkan semangat kebangkitan dan jiwa nasionalisme. Di samping itu, upaya pembinaan yang dilakukan Syekh Nawawi terhadap komunitas Al-Jofi di Mekah juga menjadi perhatian serius dari pemerintahan Belanda di Indonesia. Produktivitas komunitas Al-Jofi untuk menghasilkan alumni-alumni yang memiliki integritas, keilmuan agama dan jiwa nasionalisme menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Belanda. Untuk mengantisipasi ruang gerak komunitas Al-Jofi ini, maka pemerintah Belanda mengutus penasihat pemerintah, Christian Snauk Hurgronje, untuk berkunjung ke Mekah pada tahun 1884 sampai 1885. Kedatangan Snauk ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut dan melihat secara langsung berbagai hal yang telah dilakukan oleh ulama Indonesia yang tergabung dalam komunitas Al-Jawi. Pendapat Syekh Nawawi tentang ziarah kubur. Pada saat itu muncul kelompok yang melarang praktik ziarah kubur dengan alasan bidah, namun Syekh Nawawi tidak menentang praktik ini. Pendapat ini dilandasi temuan Syekh Nawawi tentang ketentuan hukumnya dalam ajaran Islam. Syekh Nawawi bahkan menganjurkan umat Islam untuk menghormati makom orang yang berjasa dalam sejarah Islam, termasuk makam Nabi dan para sahabat. Menurut Syekh Nawawi, mengunjungi makam Nabi adalah praktik ibadah yang identik dengan bertemu muka tawajuh dengan Nabi dan mengingatkan kebesaran perjuangan dan prestasi yang patut untuk diteladani.